Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa-siswa Bapak, yaitu siswa-siswa kelas 10. Balik lagi dengan Pak Rizal hari ini untuk mengikuti kegiatan belajar online untuk pembelajaran IPA yang babnya adalah bab baru, yaitu mengenai materi dan perubahannya. Oke. Langsung saja kita simak materi yang akan Bapak sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Yang pertama kita belajar mengenai pengertian materi. Ya. Apa arti dari materi? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki volume dan massa. Ya. Materi adalah material fisik yang menyusun alam, atau bisa juga dikatakan sebagai segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Materi dapat berbentuk ke dalam 3 golongan, ada yang gas, cair, dan padat. Contoh yang gas adalah karbon dioksida, contoh yang cair adalah air, contoh yang padat adalah kapur. Berikutnya kita akan mempelajari mengenai perubahan. Oke. Jadi perubahan itu ada 2. Ada namanya perubahan kimia, ada juga perubahan fisika. Contoh-contoh perubahan kimia meliputi perkaratan besi, fotosintesis, pembakaran sampah, proses respirasi. Sementara itu contoh-contoh pada perubahan fisika adalah es batu yang mencair, air yang menguap, uap yang mengembun, dan lilin yang meleleh. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah kalau perubahan fisika itu perubahannya tidak menghasilkan zat baru. Zatnya dapat kembali seperti sebelumnya, jadi bisa kembali lagi ke bentuk yang semula. Semisal air meleleh, air mendidih menjadi uap, nanti dari uap bisa berubah lagi menjadi air melalui proses mengembun. Ya. Kemudian umumnya perubahan terjadi pada wujud zat, warna, bentuk, dan ukurannya saja. Penyebab perubahannya disebabkan oleh gaya atau suhu. Yang kedua ada yang namanya perubahan kimia. Perubahan kimia itu ditandai dengan perubahannya menghasilkan zat yang baru. Zat baru tidak dapat kembali seperti bentuk yang semula. Umumnya perubahan terjadi pada zatnya. Penyebab perubahannya adalah disebabkan oleh adanya reaksi kimia. Begitu ya perubahan fisika dan kimia. Materi berikutnya. Kita akan belajar mengenai perubahan kimia. Mana nih? Perubahan kimia. Di sini dikatakan logam magnesium yang direaksikan dengan asam sulfat termasuk perubahan kimia, ini salah nih kata-katanya. Termasuk perubahan kimia karena ditandai dengan adanya pembentukan gas baru, yaitu pembentukan gas hidrogen. Reaksinya dituliskan seperti ini. Magnesium direaksikan dengan HCl akan menghasilkan hidrogen. Oke. Kemudian yang berikutnya latihan yang kemarin. Oke. Contoh-contoh sifat kimia. Ini kurang nih. Contoh-contoh sifat kimia. Contoh sifat itu nanti ada 2. Contoh sifat itu nanti ada 2. Ada kimia dan fisika. Pada kimia contoh sifatnya adalah kereaktifan. Kalau pada sifat itu contohnya adalah wujud zat, warna, kelarutan, dan massa jenis. Ya. Kita perhatikan sifat-sifat kimia dari materi-materi berikut ini. Air mempunyai sifat kimia yaitu tidak dapat dibakar, tidak bereaksi dengan udara dan minyak. Kalau besi mempunyai sifat kimia, dia tidak dapat dibakar, dia bereaksi dengan udara sehingga dapat membentuk karat pada besi.
karat atau korosi. Kalau kertas mempunyai sifat kimia, dia bisa dibakar tetapi tidak bisa bereaksi dengan air. Oksigen mempunyai sifat kimia, dapat membakar materi lain dan tidak bereaksi dengan karbon dioksida. Terakhir, materi garam dapur mempunyai sifat kimia, dia tidak bisa dibakar dan tidak bereaksi juga dengan udara. Berikutnya kita akan belajar persamaan dari sifat kimia pada bensin dan alkohol. Sifat kimia bensin dan alkohol. Materi yang memiliki sifat kimia yang sama adalah bensin dan alkohol karena sifatnya sama-sama mudah terbakar. Gambar di samping ini adalah gambar pengisian bensin ya. Berikutnya yang akan kita pelajari adalah contoh perubahan fisika berdasarkan gambar. Gambar di samping adalah gambar orang yang sedang menuangkan gula ke dalam gelas. Jadi contoh perubahan fisika itu contohnya adalah gula yang dicampur dengan air, dia menghasilkan larutan gula. Tidak menghasilkan zat baru, hanya gulanya itu menjadi berbentuk cair. Contohnya lagi yang lain adalah perubahan fisika adalah es yang dipanaskan dia akan mencair dan lilin yang dipanaskan dia akan meleleh. Penggunaan perubahan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dalam kehidupan sehari-hari perubahan fisika digunakan sebagai apa saja? Kita lihat. Ini adalah gambar dari balon helium atau balon udara. Jadi dalam perubahan fisika dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya adalah tembaga sebagai kabel listrik karena banyak memiliki daya hantar yang baik. Dan helium sebagai bahan bakar pengisi balon udara karena memiliki massa yang ringan. Ini adalah contoh-contoh perubahan fisika dalam kehidupan sehari-hari, yaitu penggunaan kabel listrik dan penggunaan balon udara menggunakan helium. Berikutnya yang akan kita pelajari adalah sifat dari zat padat. Nah, sifat dari zat padat adalah yang pertama, jarak antar partikelnya sangat dekat. Lalu kedua, bentuknya tetap, volumenya tetap, dan partikelnya tidak mampu bergerak dengan bebas. Oke. Kalau sifat zat-zat yang lainnya seperti apa? Di sini ada zat cair dan zat gas. Kalau bentuknya zat cair itu mengikuti wadah, volumenya dia akan tetap. Kemudian jarak antar partikel ya ini ya, komensibilitas ini jarak antar partikelnya itu sulit dimapatkan dan massa jenisnya mempunyai massa jenis yang sedang. Kemudahan untuk mengalir, dia bisa mengalir. Kalau pada zat gas, dia bentuknya mengikuti bentuk wadahnya, volumenya tergantung pada tempatnya. Kompetisibilitasnya adalah mudah dimapatkan, massa jenisnya mempunyai massa jenis yang sangat kecil, maka dia dikatakan sebagai benda yang ringan dan dia dapat mengalir dari tempat bersuhu tinggi ke tempat yang bersuhu rendah. Berikutnya perubahan kimia. Contohnya adalah dalam kehidupan sehari-hari, perubahan kimia yang bermanfaat adalah dalam pembuatan tape singkong. Jadi tape singkong ini menggunakan pembusukan menggunakan ragi. Itu adalah salah satu contoh perubahan kimia. Oke. Yang terakhir yang akan kita pelajari adalah perubahan zat, wujud zat. Kalau misalkan zat itu berubah dari padat menjadi gas, maka dikatakan sebagai menyublim. Dari gas menjadi padat dikatakan mengkristal. Dari gas menjadi cair dikatakan mengembun. Dari cair menuju gas maka dia dikatakan menguap. Apabila zatnya itu dari cair menjadi padat, itu namanya membeku. Dari padat menjadi cair, dia dikatakan sebagai perubahan dalam bentuk melebur. Oke. Demikianlah bagian awal dari materi dan perubahannya. Jangan lupa kamu catat. Bapak akhiri pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.